206 tahun yang lalu, namanya diperkenalkan untuk pertama kalinya bagi menggambarkan daerah yang membuat siapapun betah untuk bermukim di sana. Pada tanggal 1 April 1914, daerah tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kota Praja Sukabumi. Ia menjadi sebuah era baru yang merupakan tonggak penetapan hukum berdirinya suatu wilayah, di mana dari sana tercipta banyak hal yang diantaranya kemudian menjadi identitas bagi kita. Untuk mengetahui bagaimana kota ini tumbuh dan berkembang, ikuti saya dalam perjalanan tentang kisah lambang yang merepresentasikan Sukabumi kepada Nusantara dan dunia. Saya adalah seorang pegiat literasi. Karenanya, saya kerap kali tertarik dengan sejarah kota ini. Dan sejarah yang tercipta di balik bangunan ini sangatlah luar biasa. Ia menjadi identitas kebanggaan bagi kita selaku masyarakat kota Sukabumi. Balai Kota Sukabumi dibangun pada tahun 1933 dan secara resmi mulai digunakan setahun kemudian sebagai kantor Gementek, hingga saat ini sebagai kantor Wali Kota Sukabumi. Bangunan yang mengusung konsep Art Deco ini kemudian identik dengan bentuk atapnya yang mengusung susunan tradisional Sunda dengan material lokal seperti bambu dan sistem tembok gebyong. Saya beruntung. Hari ini kemudian saya ditemani oleh salah seorang tuan rumah untuk memasuki ruang utama Balai Kota Sukabumi. Memasuki ruang utama, atmosfer bangunan cagar budaya ini semakin terasa. Langit-langit yang tinggi dengan ornamen yang memenuhi setiap sudut ruangan. Tak lupa, lukisan Wali Kota Sukabumi dari masa ke masa karya Ibu Ulfah Yulaifah menjadi daya tarik tersendiri di dalam ruangan ini. Nah, dahulu Balai Kota bukan hanya digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan saja, tapi juga dibuat sefleksibel mungkin digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitarnya, ya, terkait juga dengan budaya, ya, terkait juga dengan adat istiadat, ya, yang memang berlaku saat itu, gitu, ya. Nah, demikian juga sampai saat ini Balai Kota Sukabumi yang kita kenal sebagai tempatnya wali kota, wakil wali kota beserta jajarannya berkantor, ya, atau yang Pak Wali sering mendengungkan sebagai rumah rakyat Kota Sukabumi. Nah, di sini juga dipersilahkan, ya, untuk warga masyarakat melakukan, ya, aktivitas-aktivitasnya, ya, sehingga keberadaan Balai Kota sebagai rumah rakyat ini semakin dirasakan oleh warga Kota Sukabumi. Bayangkan, dari tempat ini banyak peristiwa yang kemudian menguraikan kisah sejarah perjalanan Kota Sukabumi. Namun yang paling unik ialah semenjak bangunan ini pertama kali didirikan hingga saat ini, ia masih menyimpan lambang yang kemudian merepresentasikan simbol bagi Kota Sukabumi. Sebelum saya mengenali simbol bagi Kota Sukabumi secara lebih jauh, saya kemudian bertemu dengan salah seorang penggiat literasi, di mana beliau kemudian menjelaskan kepada saya apa makna simbol secara etimologis. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mendefinisikan suatu kata, katakanlah itu simbol, kita biasanya merujuk kepada etimologinya terlebih dahulu. Jadi kata simbol itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan simbalo, artinya itu adalah melemparkan atau meletakkan secara bersama-sama. Jadi kalau kita maknai lebih dalam, itu adalah ketika
orang yang lebih dari satu mengumpulkan sebuah ide atau gagasan dan diwakilkan dengan sebuah objek. Dan objek itulah kemudian yang kita sebut sebagai simbol. Tidak hanya itu, Bapak Rian Hafiz pun kemudian menjelaskan kepada saya bagaimana suatu simbol kemudian dapat merepresentasikan keberadaan suatu lingkungan beserta kelompok masyarakatnya, yang ia sebut sebagai konsep mitos bersama. Simbol ini bisa membangun atau bisa mempersatukan manusia, karena hanya manusialah yang kemudian bisa membuat sebuah mitos bersama. Nah, sebetulnya istilah mitos bersama ini istilah yang pernah digunakan oleh sejarawan yang bernama Yuval Harari. Nah, dia mengatakan apa yang dimaksud dengan mitos bersama adalah ketika masyarakat yang kemudian tidak saling mengenal satu sama lain tapi bisa disatukan dengan sebuah simbol. Contohnya misalkan bendera merah putih. Jika secara pragmatis kita mungkin melihatnya bendera tersebut hanya sebuah kain yang berwarna merah dan juga putih. Tapi kemudian bendera itu bisa menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dan juga tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam bendera tersebut. Hari ini kita akan membuat kolase lambang ini. Ada yang tahu nggak ini lambang apa? Lambang Kota Sukabumi. Lambang Kota Sukabumi. Tadi kan udah dikasih kertas, ada warna hijau muda, abu-abu, merah, hijau tua, sama kuning. Nanti dicocokin warnanya sama warna dari lambang Kota Sukabumi. Di situ ya. Coba yang ini dulu. Punya siapa? Bagi merepresentasikan sebuah wilayah, lambang yang merupakan identitas dari sebuah kota sendiri, kemudian banyak dipasang di ruang publik. Salah satunya ialah di bangunan yang menjadi landmark, di mana lambang Kota Sukabumi sendiri tidak hanya terpasang di Balai Kota Sukabumi, namun juga salah satunya ialah di Gedung Juang 45 yang ada di belakang kita saat ini. Sebagai identitas, lambang Kota Sukabumi sendiri banyak terpasang di beberapa ruang publik. Namun, apakah masyarakat Kota Sukabumi sendiri mengetahui lambang tersebut? Bapak Ibu jadi tahu nggak ini lambang apa? Itu lambang Pemda. Lambang pemerintahan di Jawa Barat. Enggak. Logo Sukabumi, Kota Sukabumi. Tahu nggak apa filosofi atau makna yang ada di dalamnya? Padi dan kapas itu untuk kemakmuran kita. Jadi ketangguhan fisik. Kayak bersih kayak gitulah. Kalau misalnya terpuruk bangkit lagi. Kuat. Rat. Intinya itu kita harus semua warga Kota Sukabumi harus dapat bersatu padu tanpa memperdulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan ras. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Sukabumi yang berkunjung di Pedestrian Juanda terkait dengan apa sebenarnya lambang yang saya bawa dan apa filosofi dari lambang tersebut, nyatanya jawabannya sangatlah mengejutkan. Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui apakah lambang ini, meskipun lambang Kota Sukabumi sendiri sudah banyak terpasang di beberapa bangunan publik. Namun yang paling mengejutkan juga ialah beberapa di antaranya mengetahui filosofi yang ada di dalamnya meskipun nyatanya tidak sesuai dengan filosofi yang sebenarnya. Dan yang paling mengejutkan adalah banyak orang yang menyangka bahwa apa yang ada di lambang Kota Sukabumi ini adalah padi dan kapas. Padahal lambang Kota Sukabumi sendiri memuat padi dan teh yang sejak dahulu dikenal sebagai komoditi terbaik yang berasal dari wilayah Sukabumi. Pada awalnya, Kota Sukabumi tidak memiliki lambang daerah secara resmi. Hal ini dikarenakan Kota Sukabumi pada saat itu masih berupa ibu kota Afdeling yang merupakan bagian dari Regenstaf Cianjur. Namun,
sekitar tahun 1900-an beredar sebuah lambang hitam putih yang menunjukkan gambar tameng dan mahkota dilengkapi dengan teh dan padi. Pasca ditingkatkan status sebagai kota peraja pada tahun 1920, sebuah perusahaan bernama Coffee Hut kemudian mengeluarkan materai atau segel yang bergambarkan lambang-lambang daerah. Salah satunya ialah Sukabumi. Pertama, memang secara umum di Belanda sendiri sudah muncul sebuah dekret ya mengenai lambang-lambang kota-kota di Belanda sekitar tahun 1919. Jadi lambang tersebut sebetulnya sudah beredar jauh sebelumnya, tapi mungkin untuk semacam penertiban atau keseragaman maka dibentuk aturan untuk lambang-lambang kota. Nah, tidak ketinggalan sebetulnya di Hindia Belanda juga mereka turut meramaikan hal tersebut. Jadi beberapa kota di Hindia Belanda yang memang mempunyai ciri khas tertentu, kemudian dibangunlah sebuah image mengenai simbol-simbol lambang daerah tersebut. Nah, aturan yang menyebutkan hal tersebut sebetulnya dikeluarkan tahun 1928, tapi ramai-ramainya orang untuk membuat logo-logo atau lambang tersebut berlangsung beberapa tahun sebelumnya sudah ada. Nah, di Sukabumi kebetulan ciri khas yang dikeluarkan adalah padi dan juga teh. Pada tahun 1930, kota Sukabumi kemudian secara resmi memiliki lambang daerah, di mana lambang tersebut merupakan penyempurnaan dari hasil sayembara terbuka pada 14 Mei sampai 31 Agustus 1927 yang dilaksanakan seiring dengan diangkatnya Burgemeester Mr. G.F. Rambonet. Sayembara itu diumumkan sekitar awal 1927. Jadi meminta beberapa masukan-masukan mengenai gambar-gambar yang bisa dipilih untuk diajukan ke pemerintah. Nah, dari peserta sekitar 25 orang. Nah, dari situ kemudian dipilih 3 orang. Yang pertama, yang pemenangnya adalah namanya Dick Krul. Dia memenangkan yang pertama ya, juara pertama. Kemudian yang kedua ada juga seorang kalau tidak salah wanita itu, dan yang ketiga ada pegawai di sebuah institusi. Jadi dari hasil tersebut kan ada hadiah-hadiahnya tuh. Jadi ada hadiah 200 gulden, 150 sama 100 gulden. Nah, yang dikeluarlah itu yang kemudian dipakai sebagai acuan awal untuk pembuatan lambang Kota Sukabumi, meskipun tidak sepenuhnya langsung diadopsi karena ada beberapa masukan dari pemerintah juga. Dalam perjalanan penggunaannya, lambang Kota Sukabumi sudah sering mengalami perubahan. Namun, bagaimanakah kemudian transformasi lambang Kota Sukabumi dari masa ke masa? Ya, perubahan setidaknya sebetulnya terjadi sekitar 4 kali, atau bahkan kalau dengan proses di sayembara itu sekitar mungkin 5 kali ya, ada sampai 5 kali. Jadi lambang pertama sebetulnya yang beredar, yang kita kenal, yang keluaran namanya Coffee Hut. Ini keluaran Coffee Hut. Jadi memang tameng sebagai ciri pelindung ya, dengan latarnya adalah biru dan putih. Jadi sebetulnya kalau di sini biru itu kan lambang Belanda untuk keningratan, ini kayak kerajaannya. Sementara putih itu tanda kepasrahan atau pengabdian kepada negeri Belanda seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 2 lambang, ada 2 gambar, yaitu berbentuk padi dan juga teh. Nah, padi emas disebutkan sebagai padi menguning yang sudah mulai siap panen, dan kemudian teh yang sedang berbunga. Jadi ini adalah satu komoditas yang sangat penting yang pada saat itu memang menjadi ciri khas dari Kota Sukabumi. Pihak pemerintah Belanda sendiri kan menginginkan sebuah simbol juga bahwa wilayah Sukabumi ini adalah masuk dalam kekuasaan wilayah kerajaan Belanda. Nah, mahkota inilah sebagai simbol dari legitimasi kekuasaan dengan ada 5 mutiaranya atau permatanya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan lambang yang berubah, di sini ada yang sedikit berbeda. Ini ada garis-garis karena ini versi hitam putih.
Nah, tapi sebagai lambang yang kemudian berkembang, akhirnya muncul dimasukkan berupa 2 singa emas ya. Jadi singa ini dalam mitologi Belanda, meskipun di Belanda tidak ada singa pada saat itu, tapi disebutkan sebagai lambang kekuatan, ya, kebesaran, kemudian juga keningratan. Jadi lambang-lambang ini yang dipakai oleh Ordo Nassau pada saat perang melawan Spanyol. Jadi di dalam senjatanya perisai dan juga panah-panah ini biasanya lambang ini digunakan, lambang singa ini. Nah, singa ini kemudian ada sebuah pita yang perubahan yang terakhir sebetulnya ada tertulis Sukabumi. Jadi di sini belum disebutkan, tapi pada saat terakhir dituliskan Sukabumi. 2 lambang ini sebenarnya lambang yang umum di wilayah kerajaan Belanda. Jadi biasanya ada lambang 2 singa, ada perisai dan juga mahkota yang diapit kedua singa tersebut. Jadi ini memang ada sedikit unsur masukan dari pemerintah supaya terlihat kebelandaannya, gitu, bahwa wilayah ini dikuasai oleh wilayah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lambang kota Sukabumi yang merupakan peninggalan kolonial Belanda secara resmi tidak dipergunakan sejak tahun 1942. Hingga pada tahun 1954, seiring dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 216, kota Sukabumi kemudian memiliki lambang daerah secara resmi yang menunjukkan identitas kesundaan dan kebangsaan pasca kemerdekaan. Nah, sesudah pengakuan kedaulatan, kemudian masyarakat Sukabumi mulai gundah nih, karena kita belum punya lambang, sementara lambang yang lama tidak mungkin dipakai karena memang itu simbol kolonial. Apalagi Bung Karno kan datang ke sini tahun 1951 juga menegaskan bahwa lambang-lambang kolonial itu harus sudah tidak ada dan diganti dengan kelokalan atau kearifan lokal. Maka masyarakat kemudian memberikan beberapa pengajuan kepada DPR pusat untuk melakukan perubahan lambang atau membuat lambang baru. Nah, Bung Karno kemudian sekitar tahun 1954 menyetujui perubahan lambang tersebut. Jadi memang ini disahkan oleh Presiden langsung lambang pada saat tersebut. Nah, lambangnya seperti apa? Kita sampai sekarang belum mengetahui pastinya, tapi tidak jauh dari lambang kujang dan padi tadi, karena padi tetap ada, tapi memang ada kujang yang ditambahkan di tameng tersebut. Nah, kemudian sekitar tahun 60 dari pihak pemerintah, terutama dari DPRD itu memberikan sayembara kembali untuk menyempurnakan lambang tersebut. Nah, dari sayembara tersebut memang justru dimenangkan oleh seorang wanita. Dia bekerja di perpustakaan POS di Bandung. Yang kedua oleh seorang pria yang tinggal di Gunung Puyuh, yang ketiga seorang guru. Jadi ada 3 pemenang. Nah, pemenang pertama inilah yang kemudian dipilih, yang dimungkinkan memang yang terakhir ini. Meskipun secara legal formal belum ditemukan mengenai keputusan tahun 60. Jadi dimungkinkan ini kemudian dipakai, tapi legalisasinya tahun 1993. Jadi dijelaskan dengan tegas, warna dan sebagainya pada tahun 1993. Meskipun sudah mengalami beberapa kali perubahan, lambang kota Sukabumi sendiri kemudian masih mempertahankan keberadaan teh dan padi. Namun, mengapa kemudian 2 komoditas unggulan ini masih dipertahankan? Padahal, keberadaan perkebunan teh sendiri kini terpisah berada di wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi. Menarik ini ya. Karena sebetulnya saya beberapa kali di forum diskusi dengan teman-teman atau diskusi yang lebih serius, artinya lebih formal, saya pernah menyatakan bahwa Sukabumi ini tumbuh, atau lengkapnya Sukabumi tumbuh dari pucuk-pucuk daun teh dan biji-biji kopi. Artinya ketika pertanyaan tadi dilontarkan, kenapa masih ada simbol teh di lambang kota, padahal pada kenyataannya komoditas teh atau tanaman teh itu sendiri sudah tidak ada di wilayah kota. Kita melihat ke lambang Kemente Sukabumi di tahun 1927 ya, 27 ketika
lambang itu diresmikan, itu kan sudah memuat dalam perisai itu sudah memuat teh dan padi sebetulnya. Kalau padi kita tidak usah bicara banyak lah ya. Dari lambang negara pun kita padi sudah ada sebagai lambang kemakmuran, sumber pangan dan lain sebagainya. Nah, teh ini adalah memang salah satunya yang menjadikan komoditas utama sehingga terbentuknya Kemente Sukabumi, kota peraja, di mana pada saat itu kita hafal sekali banyak ekspatriat dari Belanda atau Eropa secara umum datang di Sukabumi, kemudian mengelola perkebunan teh, ya, dan kemudian untuk komoditas ekspor, ya, termasuk dari masa kultur sesel dan lain sebagainya, dan kemudian keberadaan si ekspatriat pengelola perkebunan ini yang menjadikan kebutuhan dijadikannya Kemente. Nah, adapun tadi yang terkait dengan simbol, kenapa simbolnya adalah ada teh? Karena memang sebagian besar ekspatriat pada saat itu melakukan aktivitas ekonomi dan jasa pada perkebunan teh sebetulnya. Jadi sebagai komoditas utama. Nah, memaknainya sekarang dalam konteks logo atau lambang kota Sukabumi sekarang, saya lebih melihatnya sebagai aspek historis ya, sejarah, bahwa tadi kota Sukabumi terbentuk bahasa atau kredo umumnya, kalau saya ikutan Growers ya, Sukabumi diciptakan melalui pucuk-pucuk teh dan biji kopi sebetulnya itu. Jadi bagaimana kota Sukabumi terbentuk akibat adanya perkebunan teh dan kopi. Atau ke bahasa sederhananya, belum tentu Sukabumi seperti sekarang jika tidak ada perkebunan teh. Itu mungkin ya saat. Lambang kota Sukabumi yang digunakan saat ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat 2 Sukabumi nomor 12 tahun 1983. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa lambang kota Sukabumi berbentuk dasar perisai yang menggambarkan ketangguhan fisik dan mental, serta didominasi warna hijau yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Objek yang termuat di dalamnya diantaranya adalah bintang segi 5 sebagai perlambang Pancasila, kujang sebagai lambang keberanian, pita merah putih sebagai lambang kebangsaan, serta 17 butir padi, 8 pucuk daun teh, 4 bunga teh kuncup, dan 5 bunga teh yang mekar melambangkan ketentraman, perdamaian, dan mewakili Hari Kemerdekaan Indonesia. Adapun semboyan regreg page repeh rapih yang bermakna tangguh, kukuh, aman, tentram, dan bersatu, kemudian merepresentasikan kota Sukabumi sebagai kota dengan keragaman bahasa, budaya, dan agama yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Juga, semboyan inilah yang kemudian menginspirasi terciptanya Mars dan himne kota Sukabumi. Jadi waktu itu mungkin ayah saya kan mempunyai kedekatan dengan mantan wali kota waktu itu, Bapak Musli Abdul Syukur. Dan mungkin saya sih kurang tahu detailnya seperti apa. Yang jelas ayah saya waktu itu seingat saya ingin membuat Mars dan himne kota Sukabumi. Waktu zaman Pak Musli mungkin sekitar tahun 2003 kayaknya ya. 2003-2004 sih kayaknya. Bapak Aris Nur, yang merupakan seorang musisi sekaligus putra dari almarhum Cecep Nuris, kemudian menceritakan kisah mendiang ayahnya pada saat menciptakan Mars dan himne kota Sukabumi. Ayah saya kan memang sebenarnya seorang komposer ya, dari
kecil komposer. Jadi saya juga sebenarnya ya kagum lah sama beliau. Jadi kan kalau kita bicara musisi ada beberapa bagian nih. Dia sebagai player, dia sebagai komposer gitu ya. Dia sebagai musik director. Kalau papa saya lebih ke komposer dan music director. Dia secara skill main sih sebetulnya mungkin biasa aja gitu ya. Tapi menurut saya yang saya harus kagumi dari ayah saya adalah dia punya daya imajinasi untuk menciptakan notasi-notasi indah sih sebetulnya gitu. Jadi waktu itu ketika ya akhirnya disetujui Pak Musli waktu itu, karena kebetulan kan saya satu rumah dengan bapak saya, biasanya gitu bapak saya sih dia bikin dulu notasinya sambil berjalan lirik gitu ya gitu sih. Kalau ayah saya memang kecenderungan bikin lagunya itu storytelling, jadi dia runtut dari detail gitu ya gitu sih. Lantas, apakah penting kemudian bagi sebuah daerah untuk memiliki mars dan himne? Ya lagu itu kan sebetulnya media komunikasi yang paling humanis menurut saya ya. Media komunikasi yang paling humanis karena tanpa menggurui orang dengar lagunya, kemudian penyampaian lagunya bagus, artinya notasinya bagus, yang ini bagus, aransemennya bagus, otomatis itu akan menjadi identitas karena di dalam lagu itu kan ada lirik yang akhirnya itu akan menjadi roh daripada identitas. Menurut saya perlu karena dalam mars himne itu merepresentasikan sebuah patriotisme daerah, jati diri daerah, sehingga dengan lagu itu orang yang menyanyikannya, orang yang mendengarkannya memberi spirit buat yang mendengarkannya sehingga dia lebih merimain si pendengar untuk mencintai kotanya dengan lagu mars dan himne tersebut. Disinilah di Lapang Merdeka, kemudian sebelum pandemi COVID-19 melanda setiap tahunnya, pada tanggal 1 April, masyarakat Kota Sukabumi akan berkumpul merayakan Hari Jadi Kota Sukabumi. Saya ingat betul tepatnya pada tahun 2017, saya menjadi salah satu kontingen peserta upacara. Dan yang saya ingat adalah pada saat itu bendera merah putih dikibarkan oleh pasukan pengibaran bendera yang disusul dengan masuknya petaka Kota Sukabumi diiringi dengan lagu Mars Kota Sukabumi. Dan pada saat itu kita semua bernyanyi bersama-sama dalam suasana bahagia dan bangga bersatu sebagai masyarakat yang multirasial, multikultural, masyarakat Kota Sukabumi. Perjalanan menelusuri simbol bagi Kota Sukabumi kemudian mengajarkan saya bahwa simbol bukanlah tentang desain dalam bentuk benda semata. Namun, lebih daripada itu, simbol pun menyimpan nilai-nilai tak benda yang hendak diwariskan oleh leluhur kita, kepada anak cucu kita, dari generasi ke generasi, agar kita dapat terus kuat dan bersatu sebagai masyarakat Kota Sukabumi.